Tapi ada satu mobil yang di demo di sini, sempat belakangan ini lagi ngetop banget di Instagram yang kurang lebih nilainya, wow, bisa beli perumahan. Chopper itu bukan soal gede-gedean motornya gitu. Seberapa ringkes motornya. Ada yang datang naik chopper, ternyata yang bawa cewek. Ngomong-ngomong untuk kolaborasi. Pertama-tama selamat ulang tahun buat Biker Brother tanggal 20. Sekarang gue lagi sama El Presidente-nya nih. Asoy, hatiku berbunga-bunga sama seperti kemeja. Yeah! Viva la Vespa! Tempatnya Chandra nih. Ya, tuh lihat tuh orangnya ada. Eits, Pak Iman, Pak Chandra, Pak Deki. Apa kabar? Jadi sekarang gue udah nyampe Picker Store. Udah janjian juga sama Iman. Mau ketemuan sama Deki dan Chandra. Mau ngobrolin nih apa-apa aja sih yang udah mereka kerjain, yang bakal mereka kerjain juga. Gue juga telat yang datang malahan sebenarnya. Ini bahaya nih tempatnya. Macet gila apa makannya kebanyakan? Dua-duanya sih. Di atas sama. Masih ada toko juga. Ayo, atas yuk. Gue sini dulu, gue lihat dulu ya. Gue baru kali nih. Dorong Ju, tadi gue mau naik. Jangan, bahaya. Enggak, gue lihat doang kok ini. Gue Deki Sastra, gue terjun di dunia desain itu 7 tahun lalu karena gue memang basically itu seorang desainer, ilustrator. Akhirnya gaya-gaya gue tuh coba ngiblat ke sana lah gitu. Akhirnya mengeluarkan aliran baru nih. Kalau misalkan gue terbiasa dengan main grafis, kayaknya kurang kena aja gitu di unsur vintage dan rustic gitu. Dek, kata Fahmi lu bertiga, lo Fahmi sama Chandra punya project bareng ya? Betul. Apaan? Proyek apaan, Dek? Nah, kita sama Fahmi sama Chandra itu kita ngerjain project bareng sama lokal-lokal crafter lainnya gitu di Coklat Retro. Jadi kita ngerjain bareng-bareng project bareng ya gitu. Kayak gue kan di lettering, ini master pinstripe gitu kan. Terus Chandra kan nge-build kan, itu jadi satu Tapi karya gitu. dulu tuh kan Deki yang bikin ini tuh desain shell pack. Nah, Oh ya? iya. Oh itu lo yang bikin desain shell Iya. pack-nya si Coklat Retro itu? Ya kebenaran waktu itu gue bikin shellpack desainnya memang pas launchingnya Coklat Retro, gue bikin, terus ada beberapa artis juga yang bikin. Gitu Oh, kan. oke. Ya kalau untuk konsepnya gue bikin itu memang gue ngelihat dari medianya kan dia kecil tuh, terusnya memang unik banget gitu kan, yang handy banget lah gitu. Oke. Nah, gue respon desainnya depan belakang sama kanan kiri gitu. Oh. Ya gue ngambil unsur-unsurnya, unsur-unsur warna dari Coklat Retro tentunya. Keren tuh. Vintage gitulah, ya retronya juga dapat. Terus gue ngambil elemen-elemen dari motor gitu, kayak dari mesin, dari piston, dari yang lain-lain gitu. Gua combinein dengan struknya raw gua gitu. Jadilah si Coklat itu. Oke. Udah identik banget sih sama desainnya Deki. Karena emang dari awal juga udah terjun dengan develop si Coklat Retro. Oke. Silakan. Keren tempatnya. Barangnya juga goks. Saya Chandra, saya pemilik Picker Store Bandung.
Alasan kenapa saya bikin Picker Store ini, selain saya suka custom, mobil, motor, saya juga pengen ngangkat lokal brand yang ada di Bandung. Alasan kenapa sih namanya Picker Store, Pickers itu kita ambil dari American Pickers, salah satu acara ya. Dia itu 2 orang, dia jalan-jalan, nyanting, nyari-nyari barang, sampai akhirnya dapat ya. Itu sih salah satu bukti kalau kita suka sama barang tua, ya kita kumpulin, ada yang bisa dijual, ada yang buat dikoleksi. Dan gue ngerasa pride sebagai local crafter Indonesia. Gue liat nih Chan, barang lo banyak banget barang vintage ya. Emang koleksi atau gimana nih ceritanya nih? Udah lama sih sebenarnya kalau koleksi, jadi orang tua juga termasuk yang ngoleksi juga, dia ngumpulin barang-barang tua, sama dia termasuk ya bikin event namanya Kelpie. Ya itu dari situ, jadi udah lama banget nih punya seperti kayak gini nih udah lama. Ya pertama kali gue lihat Picker Store sih memang gue sih udah tahu ya, Chandra sih koleksinya memang vintage dan barangnya begitu gue lihat lebih dekat lagi memang nggak bisa lo dapat di sembarang tempat, karena yang dia pilih memang barang pilihan semua. Dan yang lebih gila lagi sih koleksi pribadinya dia yang nggak dijual dan nggak boleh ditawar juga. Buat gue sih itu agak nyebelin, tapi gue lebih senang nawar barang yang private collection, nggak dijual tadi. Kelpie sih legend banget ya. Dulu sih gue waktu masih kecil aja sering lihat, terus lambangnya yang pickup Truk, truk iya, gitu iya, ya, iya, dan Kelpie gitu. Chevrolet 3100 itu Ah, ya. 3100, Iya betul. Iya. Gue pengen tahu deh, jadi korelasi lo sama Kelpie itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Kelpie itu sebenarnya event organizer, orang tua saya dan kembarannya itu bikin event awalnya tahun 90-an. Nah, dia bikin event itu ya ngumpulin motor sama mobil klasik ya, Campur pastinya ya? campur semuanya. Iya. Itu nggak pernah ada istilah. Ya mungkin Satu kalau merek, custom ya? sih Iya. bukan custom ya, modifikasi lah ya, konsep ya. itu ya. Dia merubah cuman velgnya aja ganti, tapi mobilnya dulu semua mau keluar ya. Semua Iya, banyak banget yang mau keluar, nggak ada istilahnya, nggak ada batasan Nggak ada batas, apa ini motor apa nggak ada. Itu dari situ 90-an dipindah kota kemana sampai Iya. sempet tahun 97 kalau nggak salah. Itu World Rally Championship yang di Medan. WRC ya. Iya, itu masuk pertama kalinya ada pameran dan pembalap-pembalap tuh wajib masuk ke area pameran itu. Itu seru banget tuh, zaman saya kecil sih itu, dapat tanda tangannya Colin McRae ya. Ya betul. Subaru. Betul Colin McRae. Wah, itu keren itu. Wah, dapat kaosnya ya jari itu kaosnya gede ya, biarin aja, yang penting ada tanda tangannya. Akhirnya muat bajunya. Sekarang udah sempit. Itu sempit. Setelah itu ini kayaknya refresh aja gitu medianya gitu. Akhirnya gue coba media baru, yaitu gue coba nyoba di helm, tangki, sama jaket kulit gitu. Orang bisa pakai karya gue gitu di media helm, orang bisa lihat karya gue di jaket gitu. Jadi media berjalan lah gitu. Nah akhirnya kasihkan deh sampai sekarang gitu. Kan boleh dibilang prestasi tuh lo ngedesain kotak yang akhirnya sampai seluruh Indonesia nih. Kalau buat lo sendiri prestasi lo selain itu apa, Rik? Sejauh ini prestasi gue yang kerasa banget gitu ya, pencapaian gue bergelut di bidang beginian nih gitu ya, itu pas kemarin acara Sumpah Pemuda diundang ke Istana Bogor untuk presentasi karya gue di depan beliau gitu. Itu Dan menyangka- dibeli ya, katanya dibeli kan? ya. Dan jaket lo dipakai terus Pakai, viral di Dipakai. Oke. Itu gue nggak bisa ngomong apa-apa sih pada waktu itu. Gue posisinya gue lagi live painting, Heeh. kirain gue tuh dia datang ke belakang, ternyata dia datang di depan meja gue gitu langsung. Heeh. Kamu lagi apa katanya? Pak Langsung Jokowi gitu, tuh? Iya, kata Pak Jokowi gitu. Terus gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ini Pak lagi gini. Terus dia beli loh, Oh, dibeli tuh. beli itu. Lo kasih diskon nggak? Ada, gue lagi bandrol aja. Boleh lo. Agak bandrol aja dah gue bilang. Habis dong barang lo.
Ya itu kebenaran pas dia pakai itu barang gue mau habis. Ya akhirnya gue repeat lagi gitu jaket. Keren. Itu momen yang luar biasa lah menurut gue gitu. Gue kan udah 3-4 tahun belakangan ini mainnya mobil terus, lama-lama bosen, ketemulah titik jenuhnya. Iseng lah gue pengen bikin, coba deh motor di custom tapi yang sangat ringan, sangat light sekali gitu. Chan, lu biasanya huntingnya gimana sih barang-barang vintage gini? Keliling-keliling sih, biasanya keliling-keliling ya. Awalnya sih dari dalam negeri ya, keliling-keliling kemana aja, pasar-pasar segala itu, luar sampai bisa keluar sih ya berangkat, kirim. Oh gitu. Iya. By the way, kalau antusiasme teman-teman motor itu di Bandung gimana sih, antusiasme custom di Bandung tuh gimana? Chan? Oke ya, Bandung oke banget sih. Makanya adanya Picker Store ini ya buat ngedukung itu sebenarnya. Dan biar mereka lebih tahu ya bahwa matchingnya nggak cuma harus barang baru tapi Ya, juga barang-barang betul. vintage yang Bisa klasik. di combine ya dari yang second sama yang baru. Chan, gue juga sering banget tuh kita ketemu di acara Barbecue Ride dan gue lihat lo cukup aktif ya di acara itu ya. Iya sebenarnya saya salah satu inisiatornya. Kita tuh berdua, tapi memang saya inisiator dan konsep semua datangnya dari saya. Gitu. Jadi sebenarnya event itu bentuk apresiasi saya buat si scene custom yang ada di Bandung lah, terutama di Bandung lah. Kita nggak bicara Indonesia tapi Bandung, tapi saya ngundangin semua teman-teman yang ada di se-Indonesia itu udah kita undangin. Gitu. Sifatnya sih santai, event cuman kumpul-kumpul, ngobrol, eksibisi, nggak eksibisi juga ya, cuman nongkrong-nongkrong gitu dong, sesore itu selesai. Tapi adem banget tempatnya ya di bawah pohon-pohon. Tapi Iya. gede. tahun ke tahun tuh makin gede ya dan Iya. pertama kali lo bikin berarti Iya. cukup berat ya pasti ya untuk Iya. sampai segini dan Iya. sekarang udah jadi nasional nih menurut gue sih acara itu sih. Mungkin ya, jadi dulu awalnya memang kita bikin kecil-kecilan ya, tanpa sponsor, sampai harus jual motor sih untuk bikin si event ini. Gila ya, korbanin motor loh. Iya. Tapi sekarang udah aman dong. Udah balik modal sih, dan untungnya Coklat Retro selalu support di event Barbecue Ride ini. Gue, Fahmi, dan Deki punya visi misi yang sama nih dengan Coklat Retro yang mau memajukan lokal crafter. Bukan hanya sebagai wadah bagi para pecinta custom kayak gue, tapi Coklat Retro bergerak dengan membawa semangat Coklat Retro Local Crafter Pride yang mendukung heritage, budaya, dan lokal crafter Indonesia. Gue double XL. Cabut kita nih. Iyalah, ya. Mbak, ada kiriman buat aku nggak? Weh, Koko Tony. Iya nih. Gue minta pinsel kemarin sama Fahmi. Enteng, aluminium. Selain nggak karatan, pakai tangki besi, karatan melulu soalnya. Aish, udah ini jangan lihat. Ya, gue cabut dulu lah, mau ngerjain yang di rumah. Mbak, thank you ya Mbak. Ya. Ya tadi sih nggak ada rencana ke sini,
lagi pergi makan siang, tiba-tiba si bos telepon suruh datang. Begitu sampai sini, ngeliat motor udah terondol aja nih begini. Feeling gue udah kagak enak, ini suruh kerja nih pasti, ya kan. Orang mah kalau lagi libur sama tidur di rumah ini suruh ngerakit motor, ya kan. Nah jadi ini mungkin tujuannya si bos nih biar berebutan nanti hari Minggu pakai. Mau dibikin kayak gaya orang Jepang gitu. Ini gue tahu banget nih standarnya, Harley Sportster 48. Waktu zaman standar ini di bengkel mah kagak ada yang mau pakai. Ya kita lihatlah nanti jadinya mau bakal kayak gimana. Kita pada perintah si bos mah mau ngomong apa. Banding doang deh. Gue kan udah 3-4 tahun belakangan ini mainnya mobil terus, lama-lama bosen, ketemulah titik jenuhnya. Iseng lah gue pengen bikin, coba deh motor di custom tapi yang sangat ringan, sangat light sekali gitu. Walaupun saya yakin udah kalah deh modelnya sih sama builder-builder yang sekarang, yang muda-muda nih lebih gokil, lebih keren. Ya mencoba sesuatu yang lebih simpel lah gitu. Ya, motor ini di Vapor Plus di tempatnya Yuda. Jadi yang di Vapor Plus tuh pelek, primary, cover-cover, knalpot juga di Vapor Plus di tempat Yuda juga. Hasilnya jadi raw banget sebenarnya. Kang, keren banget. Nama saya Adi, saya adiknya Mas Iman. Kang Iman itu bener-bener gila, freak banget sama otomotif. Ini bener nih buat Adi. Motor ini sih gue buat adik gue sebenarnya. Jadi gue sengaja bikin dan gue kasihin buat dia, surprise-nya buat dia. Dan dia juga nggak tahu bentuknya kayak gimana sebenarnya. Ini sih keren banget, cuman Enggak lah, pokoknya ini motor buat lo gue bikinin spesial, warnanya raw, semua gue bikin mentah supaya lebih kelihatan garisnya gitu loh di iya. Pure jadi gitu ya. pure. Proyek yang katanya Mas Iman mau kasih ke saya surprise banget sebenarnya. Seneng banget dikasih bukan dikasih ya, dibikinin kayak begini, itu seneng banget gitu loh. Jangan pakai yang terlalu formal, yang santai-santai aja. Lemesin aja lemesin. Pokoknya kalau gini, gue ngajak. Oke. Motor supaya lo bisa lemesin. Tapi Jangan pakai dilawan. kemeja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, kemeja. Diantar lo jadi kaku lagi, gue panggil kokolot bobok beneran lo. Tadi aja nih pas ketemu, lu kagak pernah pakai kaos, lu masa mau naik motor pakai kemeja ke kantor lu gitu? Ya gue udah kemejanya kayak begini bilang gitu. Gue sih besok bakal tetap mau naik motor, mau naik apa, semi rapi gitu loh. Rapi tapi gaul pokoknya kalau gue. Gini. Foto boleh gak? Enggak, mana pulang. Buat Instagram. Nah, hari ini gue mau nyalain si Ucok nih. Si Ucok tuh sebenarnya nama panggilan yang disebut teman-teman gue yang manggil mobil itu namanya Ucok. Alhamdulillah sih motor udah jadi ya, walaupun sempat
kita bercandain dulu pakai nama yang lain, sekarang udah jadi akhirnya motornya gue kasih nama Moon Ice aja. In the north, there is a woman. You see her once and you lose your kingdom. You see her twice. Emang sih ini awal mulanya adalah Harley Sportster 48 1200 cc. Saya gatel untuk ngelihat motor itu parkir di pojokan, akhirnya saya gatel untuk memodifikasinya. Beberapa parts yang diganti adalah seperti lowering kit yang kita pasang, terus peleknya kita ganti, terus ban juga kita ganti, stang, tangki, spakbor, air filter, derby cover, point cover, lampu belakang, lampu depan. Dari stainless steel yang kita buat, itu kita vapor blast lagi, jadi mendapatkan finish raw seperti itu. Jadi ya memang konsepnya raw, jadi ya totalitas aja kita bikin raw. Akan terlihat jelas sekali perbedaan antara 48 standar dan motor ini jadinya. Sebenarnya gue dapat inspirasi ini waktu gue di Jepang, waktu di tempatnya Hidemo Motorcycle itu, gue lihat gayanya dia tuh simple-simple, kecil, compact gitu, dan gue ngeliat gini, aduh cocok nih kayaknya nih kalau gue bikin kayak begini. Yang paling spesial, lampu depan ini adalah buatannya Moon yang collab sama Cole Foster, jadi cocok banget deh. Ini motor dari Hidemo, Moon, sama Cole Foster ada touch-nya sedikit. Happy sih jadi motornya yang cukup beda, dan alhamdulillah adik gue suka. Oke, motornya dari Kang Iman udah jadi nih. Hari ini gue bakal test ride. Dari bentuknya sudah keren banget. Music got the best in me. Ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Wah, ride-nya bener-bener enak banget. Manuver kanan kiri enak banget. Powernya juga pasti grip kencang, gas enak banget. Thank you banget buat Gearhead Monkey Garage for this bike. Awesome. Nah, hari ini gue mau nyalain si Ucok nih. Udah lama sih nggak nyala. Si Ucok tuh sebenarnya nama panggilan yang disebut teman-teman gue yang manggil mobil itu namanya Ucok. Gitu. Sebenarnya gue dulu ngasih namanya Frankenstein. Wah, kayaknya Frankenstein. Kayak Frankenstein-nya truk gitu. Kalau Aking udah lama nggak nyala sih biasanya ya emang pasti habis sendiri dia. Berarti kita harus strum dulu. Dah. Nyala deng. Iya. Hilang lagi sekarang. Akinya mesti ganti baru kayaknya sih. Walaupun di charge nggak akan kuat juga karena udah bertahun-tahun juga. Aslinya nih mobilnya mestinya begini. Cantik emang. Tapi mungkin dulu karena gue masih muda. Terus dan akhirnya gue juga sempat punya yang persis seperti ini tapi warna abu-abu.
Tapi gue nggak ngerasa gue pantas di mobil itu gitu. Gue klasik tapi agak koslet lah gitu. Sebenarnya dulu mobil ini sering banget gue pakai. Awalnya gue nggak pakai itu gara-garanya AC-nya rusak. AC-nya nggak dingin dulu. Ada angin, cuman malah ngasih angin hangat dari mesinnya. Dan mesinnya emang agak panas sih mesinnya. Jadi tuh baru bentar aja gue udah keringetan nih. Cuman dulu waktu kalau AC-nya nyala, yang penting nyala. Asal adem, biar luarnya butut kayak apa juga, gue suka banget sama mobil ini. Gitu. Ini salah satu mobil favorit gue. Waktu zamannya mobil ini sering gue pakai jalan-jalan gitu. Mobil lagi cakep-cakepnya tuh. Yang bawah juga lagi cakep-cakepnya. Gue dapat mobilnya tuh dari temen gue di Bandung gitu. Dan waktu itu kondisinya mobilnya bener-bener ada nih Bor, mobil pickup tapi rangkanya gue nggak pakai aslinya, udah pakai rangka mobil sedan. Jadi ceper dong gitu. Iya bilang gitu. Nah abis itu gue pernah sempet cuman ceper aja warnanya gitu, tapi belum dicop nih atapnya nih. Karena sering koleksi mainan juga, mainannya yang gue sering modifikasi dulu. Tapi ada satu mobil impian gue namanya Mercury. Mercury itu rata-rata tuh atapnya kayak gini. Atapnya tuh dipotong terus dicop. Ini mobil impian gue banget nih. Jadi Ford pickup itu gue lah yang jadi korban pelampiasan gue. Karena gue juga kebetulan lagi banyak anak-anak yang magang. Jadi ya gue minta bantuan anak-anak Further Motorcycle. Mereka yang akan bantu-bantuin gue ngecek sampai mobil ini jalan. Cukup. Udah yang penting rata aja udah. Udah nongol belum mobilnya? Majuan lagi ya? Dikit lagi. Listrik ada tadi, starter gue udah ada. Dah. Nah, gitu biar nggak langsung nyala. Kalau nggak tokcer udah. Buka karburator Jak atau Dondi. Filter aja dulu, filter. Bentar lagi nih ada acara di Jogja. Gue baru dapat undangannya. Ini udah event yang ketiga, third annual Hot Rod Weekend Party. Yang tahun pertama dan tahun kedua tuh gue kebetulan di event Yokohama. Jadi makanya gue pengen banget sih kali ini mobil gue tuh bisa ke acara itu. Walaupun mungkin belasan tahun terlambat. Oke, bensin. Bensin isi dulu. Hah? Iya ntar. Kan cepet kan jadinya. Penting juga selain aki, bensin. Kalau nggak ada bensin nggak nyala mobil. Nggak nyala iya. Bensin bener juga. Gue nggak kepikiran tadi mesti ngisi bensin. Gue pikir di charge doang. Emang handphone. Gue juga nemu foto-foto waktu zamannya mobil ini sering gue pakai jalan-jalan gitu. Mobil lagi cakep-cakepnya tuh. Yang bawah juga lagi cakep-cakepnya. Tapi kalau gue lihat foto ini sih, gue bersyukur juga sih. Sekarang gue agak lebih tenang dibanding
di sini karena tugas yang berat menjadi orang seganteng ini. Gue nggak mampu menjadi orang seganteng ini. Gue segini-segini aja deh. Ada, bensin ada. Iya. Coba. Taruh lagi, Jak. Dah. Hop. Nah, ini jangan starter dulu nih. Api ntar. Busi kita ganti juga. Karena bensin naik, berarti apinya masalahnya. Pengapian, berarti kita cek businya. Nah, tadi kita cek businya belum ada nih. Mungkin ada masalah di masa kuilnya, ya kan? Atau sama radiatornya juga kita isi juga sih. Banjir kebanyakan nggak? Oh, cuman sekarang. Bunyi apa tuh? Lumayan ya. Kalau gue gasnya kelebihan, nembak. Nah, akhirnya udah nyala nih mobil. Tinggal gue pikirin supaya agak lebih manis aja nih, tambahannya apa gitu. Gue kepikiran sih, karena giginya jarang disikat, udah pada berkarang, kayaknya paling penting untuk penampilan gigi dulu. Mudah-mudahan sih keburu kita bersihin giginya. Cuman karena tuh banyak banget karangnya, ompong lagi. Paling untuk penampilan itu aja sih yang kita tambah. Tema yang dibuat oleh Motorbike itu adalah sudah berbuat baikkah kita di jalan? Apakah kita sudah good attitude, harus tetap baik, sopan santun berkendara? Lo pakai ini aja, dikeluarin dulu, nanti kunci motor ada di pondok. Sekarang keluarin dulu, dorong. Hari ini kita kumpul di Gearhead. Tema hari ini adalah Motorbike. Mas, kalau mau ngopi-ngopi silakan ya. Nanti sambil nunggu yang lain datang. Oh, jangan sungkan-sungkan, silakan ya. Mau masuk ke dalam juga bisa kok, lihat-lihat. Kontribusi Gearhead untuk Motorbike adalah kita menyediakan tempat, kita menyediakan kopi dan minuman, mereka datang ke sini, stop by untuk bertemu, habis itu riding bareng ke Mitra Teras. Tema yang dibuat oleh Motorbike itu adalah sudah berbuat baikkah kita di jalan? Apakah kita sudah good attitude, harus tetap baik, sopan santun berkendara? Berangkat jam berapa tadi? Barusan Barusan? pakai duit chopper. Oh, Buru-buru. Taruh waduh bahaya. Dia gue lagi pakai helm tua, disuruh pakai helm tua dong biar kayak ini.
abang gua. Pecah ya, gila penuh banget parkir sampai gokil. Gua nggak nyangka gua berpanik sendiri. Yo, hey. Gearhead hari ini hanya menyediakan tempat, jadi kita tidak berpikir untuk berjualan karena memang temanya ini untuk berkumpul. Ya kalau emang orang datang ke sini untuk belanja, ya kita nggak bisa tahan juga ya. Memang silakan aja, ini toko mau gitu. Terima kasih udah datang pagi ini. Ini kita nunggu Omes Kasih tahu jalurnya untuk teman-teman. kita cabut ke Mitra. Jalur kita dari sini. Saya dengerin dulu ya, saya juga belum tahu. Kita lurus naik jembatan. Jadi starting point dari sini kumpul, habis itu kita menuju Mitra Teras. Nah selanjutnya acara di Mitra Teras. Kita mau ngasih tahu sama teman-teman. Kita bukan konvoy. Kita ride for charity. So, kalau terpisah nggak apa-apa karena kita nggak akan ngebut. Oke teman-teman? Oke. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ya seperti udah dibilang ya, kita ride for charity. Jangan kuasai jalan, santai aja. Tadi rutenya udah dikasih tahu. Kita semua akan memberikan contoh, walaupun kita rame-rame, kita barengan, motor besar, motor kecil, semuanya. Tepuk tangan untuk kebersamaan ini dulu. Begitu, jadi marilah kita jalan dengan santai, oke ya? Kita sama-sama awali dengan sama-sama doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Privat. Maaf ya, gue tetap roda 4, roda 2 lagi di vertik. Yuk. Alhamdulillah sampai tempat tujuan. Tadi agak sedikit cheating, hindarin jalan karena takut macet dan panas. Banyak yang nanya, motor bike itu klub, grup, bikers isinya artis. Banyak yang bilang begitu. Kita ingin berkenalan sama semua teman-teman. Motor bike itu adalah gerakan sosial. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama motor bike untuk kegiatan sosial teman-teman. Reach out to catch the fall strand. Habis dari direkan dia tadi rame banget.
Jogja. Kecil ya, pendek ya, tapi selama 6 hari. Ya. Dia ke Bandung, di Bandung ngajar TK Pak, SD ya? SD. Kemudian dari Bandung nginep ngajar langsung ke Tasik, di Tasik juga ngajar anak-anak SD. Ya. Tadi kita udah ngobrol sama Omes, sekarang kita ngobrol sama Biang Gosip Motorbike 2016. Kan tadi berubah nih ceritanya. Kalau tahun lalu ngajar, tahun ini belajar. Iya. Menurut lu sendiri, kira-kira apa nih selain belajar itu tadi, apa nih yang bakal seru lagi nih? Yang jelas rutenya bakalan beda dan mungkin komposisi bikersnya juga akan berbeda. Karena tahun lalu kan ada beberapa yang nggak bisa ikut. Kang Ferry nggak ikut, Tepi nggak ikut. Insya Allah mungkin tahun ini bisa ikut dan mungkin ada beberapa nama-nama lagi. Mungkin ada Insya Allah ya Poppy Sofia kalau jadi dia. Keren. Jadi ada berapa orang total tahun ini? Agak tahu gue berapa ya. Sekitar mungkin di atas 10 kali ya. Jadi hari ini beres, panas banget, tapi seru banget, dan rame banget. So, dah, cabut dulu. Nah, nih dia datang. Halo. Ya, apa kabar? Hari ini gue ke Bandung lagi. Nepatin janji gue sama Fahmi dan Nia untuk ngomongin detail tentang proyek kita bertiga. Kita hari ini nih mau ada acara namanya Plaza Indonesia Men's Fashion Week. Hari ini gue datang sama tim jam 9 pagi ke acara Kepala Aspal untuk setting booth di belakang.